Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan baik bagi kita. Dia mengasihi kita dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Bersama saya, Pendeta Daniel Edwin, kami mengajak saudara untuk membuka hati bagi Tuhan. Sebab bukan kebetulan saudara menemukan video ini. Ini adalah rencana Tuhan supaya engkau mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara, Tuhan sanggup untuk menolong karena Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ada kasih karunia Tuhan buat hidup saya dan saudara. Haleluya. Pada saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bagus sekali. Judul firman Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Berdasarkan Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini, kita bisa belajar bagaimana Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan merupakan kehendak Tuhan. Kata berserah tidak disukai oleh banyak orang. Itu tidak populer karena itu menunjukkan arti bahwa kalah atau menjadi pecundang. Dan tidak ada orang yang mau jadi pecundang. Tidak ada orang yang mau jadi orang yang kalah. Semuanya mau menang. Tetapi di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita itu adalah pemenang. Karena kemenangan Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita memilih untuk berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan merupakan respon kita terhadap kasih karunia. Berserah kepada Tuhan bukan cara yang Tuhan mau supaya kita hidup kepada Tuhan, tetapi berserah kepada Tuhan merupakan satu-satunya cara yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita hidup di hadapan Tuhan. Berdasarkan Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita bisa belajar di situ bahwa ada 7 hal yang Petrus serahkan kepada Tuhan. Dari 7 hal itu kita bisa tahu bahwa Petrus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama saudara, Petrus menyerahkan perahunya kepada Tuhan Yesus. Di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, kita bisa lihat di situ Petrus menyerahkan perahunya supaya bisa digunakan oleh Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak. Yang kedua saudara, Petrus menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima, Petrus memberitahukan masalahnya bahwa sudah sepanjang malam mereka berusaha mencari ikan. Sudah sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ekor pun. Dan kemudian waktu dia beritahu itu tandanya dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu masalah yang dihadapi oleh Petrus. Tetapi waktu Petrus memberitahukan itu kepada Tuhan, maka Petrus menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, Petrus menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, Petrus berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Jadi karena Yesus yang menyuruhnya, maka Petrus berkata, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dengan kata lain, Petrus memutuskan, aku akan melakukan, aku akan. Itu menunjukkan kehendak, itu menunjukkan kemauan. Padahal sudah sepanjang malam mereka bekerja dan tidak dapat apa-apa. Tetapi hari itu ada kehendak Tuhan terhadap Petrus. Dan Petrus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Yang keempat, Petrus menyerahkan tindakannya kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Dan Petrus berkata, karena engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Petrus menyerahkan tindakannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kelima saudara, di ayatnya yang ke-8, setelah Petrus melakukan dan menebarkan jala, Alkitab berkata dia menangkap ikan yang banyak. Wah, luar biasa. Lalu Petrus sadar diri bahwa ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Petrus menyerahkan egonya kepada Tuhan. Yang kelima ini, Petrus tersungkur. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Egonya dia tanggalkan. Dia serahkan kepada Tuhan. Yang keenam, Petrus menyerahkan identitasnya, menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Petrus berkata, aku ini
orang berdosa. Aku ini menunjukkan bahwa identitasnya, menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, bahwa dia adalah orang berdosa. Waktu dia serahkan dirinya yang penuh dosa kepada Tuhan, sebenarnya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengambil hidup Petrus, dan dia mengubahkan hidup Petrus menjadi orang yang dibenarkan. Waktu dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, wah, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena mulai saat itu dia mengalami kemuliaan Tuhan. Petrus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Petrus meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketujuh, Petrus menyerahkan tujuannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, mulai sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ia setuju dengan tujuan Tuhan atas hidupnya. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia menyerahkan tujuan hidupnya kepada Tuhan, supaya dia mengikuti tujuan Tuhan. Saudara, itulah 7 hal yang diserahkan Petrus kepada Tuhan, yang menunjukkan bahwa Petrus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama, Petrus menyerahkan perahunya kepada Tuhan. Yang kedua, Petrus menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Petrus menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Yang keempat, Petrus menyerahkan tindakannya kepada Tuhan. Yang kelima, Petrus menyerahkan egonya kepada Tuhan. Yang keenam, Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, identitasnya kepada Tuhan. Yang ketujuh, Petrus menyerahkan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Sungguh hidup Petrus diberkati oleh Tuhan. Waktu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia diberkati dengan tangkapan ikan yang banyak. Tapi bukan itu saja, saudara. Dia mengikuti Tuhan. Dia menanggalkan semuanya, menyerahkan hidupnya dengan mengiringi Tuhan Yesus. Bahkan setelah dia mengikuti Yesus selama 3 tahun, Tuhan pakai dia dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dia melakukan mujizat, dia mengabarkan Injil, dan sungguh luar biasa. Tuhan pakai Petrus untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Serahkan hidup kepada Tuhan, karena hal itu merupakan satu-satunya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk menjalani hidup di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita berserah mulai sekarang. Karena kalau kita berserah kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita menghargai kasih karunia Tuhan yang penuh kemenangan, penuh berkat, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin.